Inilah saudara, detik-detik ditandatangani MOU antara Koperasi Engkawah dengan calon anggota legislatif Dapil 4 Provinsi Papua, Ibrahim Seserai. Sebagaimana kita saksikan bersama bahwa penandatanganan tersebut dalam suasana khidmat dan disaksikan oleh para anggota koperasi. Nama saya Bastian Nanggoar, tokoh masyarakat kampungku ini. Sawit ini jadi perlukan masyarakat yang ada maupun Pier 1, Pier 2, Pier 3 sampai selanjutnya ke sana. Karena kita perlu pabrik sawit PTPN 2 yang sudah macet selama puluhan tahun. Jadi saya berharap kalau Bapak nanti terpilih atas izin Tuhan, saya berharap Bapak harus, karena komitmen Bapak tadi saya lihat seperti itu, kami masyarakat mendukung. Dengan izin Tuhan, kami sama-sama berdoa supaya Bapak Ibrahim ini bisa terpilih karena punya hati mulia buat sawit. Saya berharap kalau terpilih, kembalikan sawit kembali ke petani Pier lagi. Nama saya Bastian Nanggoar, tokoh masyarakat kampungku ini. Sawit ini jadi perlukan masyarakat yang ada maupun Pier 1, Pier 2, Pier 3 sampai selanjutnya ke sana. Karena kita perlu masyarakat atau petani-petani pier, mereka perlukan untuk kita masyarakat adat pun juga sama. Jadi harus aktifkan kembali ke pemerintah atau perusahaan, kembali buka sawit ini, diaktifkan kembali. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Papua Terkini. Saya Sofian akan memandu rubrik podcast tokoh. Ini adalah merupakan rangkaian dari podcast yang sudah kita laksanakan minggu lalu, dan hari ini kita akan melanjutkan podcast berikutnya, yaitu berkaitan dengan kerjasama MOU antara calon pemilih dengan tokoh yang akan dipilihnya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, telah hadir di hadapan saya. Beliau adalah Bro Ibrahim Seserai, SIKOM. Beliau adalah merupakan calon anggota legislatif dari Dapil 4 Provinsi Papua, dan yang paling ujung beliau adalah Bro Muhammad Musin dari Dapil 2 PSI Kabupaten Kelon. Baik, sebelum acara ini berlanjut, saya akan beri waktu untuk memulai kegiatan ini kepada Bro Ibrahim, kemudian nanti selanjutnya kepada Bro Musin. Kami beri waktu, Bro Ibrahim, silakan. Baik, terima kasih kesempatan ini. Sebagaimana pada podcast sebelumnya, saya telah berjanji bahwa akan melakukan MOU sebagai janji politik saya kepada petani sawit di Kerong, sehingga apa yang saya lakukan ini akan menjadi tanggung jawab saya ketika saya kalau dipilih, maka
MOU yang saya buat ini, itu yang akan saya pegang bersama dengan Bapak Ibu para petani sawit, sehingga kita akan berjalan sama-sama untuk saling berkoordinasi, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya apabila saya tidak melaksanakan sesuai dengan MOU yang telah kita sepakati bersama ini. Sebagaimana pada podcast sebelumnya, bahwa di situ saya sudah berjanji, katakan bahwa ketika saya dipilih, saya akan melanjutkan program penunjang sawit di Kabupaten Kerom sebagaimana sudah kami perjuangkan sebelumnya, dan tinggal hanya untuk melanjutkan. Lalu yang berikutnya terkait dengan LBH yang sudah saya sampaikan. Nah, itu akan saya akan upayakan untuk diskusi yang akan kami berbicara di sidang-sidang, akan saya perjuangkan itu. Dari dua hal yang menjadi muatan MOU, yang pertama adalah mengenai planting dan pengelolaan kembali sawit ke Kabupaten Kerom, yang kedua adalah penyediaan dana untuk LBH. Nah, ini dua-duanya sangat penting karena di mana biasa kita bermasalah dan kita sulit sekali untuk mencari perlindungan hukum karena keterbatasannya biaya, begitu tidak lebih ya. Dan beliau, Bro Ibrahim, akan mengusahakan itu. Jadi dua itu. Baik, untuk berikutnya saya beri waktu kurang lebih sekitar 5 menit Bro Muhsin untuk menyampaikan apa yang menjadi angan-angan. Ini adalah Bro Muhsin, anak muda yang masuk di kontestasi pemilu 2024 dan berani menghindari money politik. Tapi beliau bagaimana juga sama pergerakannya adalah pergerakan sosial ya, yang tidak transaksional. Kami beri waktu, Bro. Oke, baik, terima kasih Bro Sobikan, Bro Ibrahim. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Muhsin, SIP MKP. Jadi saya memang biasa berbicara tentang pendidikan politik gitu. Politik yang seperti apa? Politik yang baik, yang sesuai dengan ranahnya, dalam relnya, seperti kayak gitu. Sebelumnya saya sangat tergerak sekali ketika melihat Bro Ibrahim punya podcast sebelumnya begitu. Jadi saya dari Partai Solidaritas Indonesia, dari Kabupaten Kerom, caleg legislatif DPRD Kabupaten Kerom, Dapil 2 bisa dikatakan dengan Sumatera Barat, melihat hal ini sangat disayangkan, betul seperti itu. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbicara terkait ekonomi gitu, kita berbicara tentang berarti pertanian juga salah satunya seperti itu. Dalam arti ketika pertanian kita ini tidak berjalan semestinya, berarti masyarakat kita akan kelaparan seperti kayak gitu. Mereka mau dapat hasil dari mana? Seperti itu. Seperti yang Bro Ibrahim sampaikan bahwa banyak sekali kendala terkait kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Kerom. Seharusnya hal ini menjadi perhatian bagi kita, bahkan para pejabat-pejabat di pemerintahan Kabupaten Kerom, eksekutif maupun legislatif itu. Seharusnya ketika kebijakan itu dikeluarkan untuk masyarakat itu harus mempunyai solusi dalam permasalahan itu. Ya, solusi. Kita hanya membuat sebuah kebijakan, tapi kita tidak punya solusi seperti itu. Seandainya nanti kita di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kerom, kita harus cerdas seperti itu. Terkhususnya saya, dan saya akan memperjuangkan hak masyarakat terkait pertanian yang saat ini yang sedang terjadi, yaitu sawit ya, gitu. Permajaan sawit. Sudah cukup lama permasalahan hal ini terjadi seperti itu. Jadi hal ini selaras dengan saya punya program, Bro, gitu. Di mana di sini saya akan membuat sebuah wadah di mana masyarakat ini dapat menyampaikan aspirasinya seperti itu. Tadi ada masuk di Bro Ibrahim punya MOU, perjanjian gitu, membuat sebuah wadah untuk masyarakat itu. Jadi di wadah itu masyarakat dapat menyampaikan apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di yang sedang terjadi gitu. Jadi masyarakat dapat menyampaikan permasalahan di situ, sehingga dari lembaga ini akan membantu
kita semua dalam menyelesaikannya itu. Gitu. Jadi saya harap nantinya jangan pernah mau kita ini kita berbicara terkait money politik. Jangan mau kita dikasih 100.000 atau 200.000 untuk kepentingan elit-elit yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Kenapa demikian? Karena ketika kita diberi uang 100.000, 200.000, dan ketika dia sudah mencapai suatu kepentingannya, sudah mencapai suatu jabatannya, dan dia tidak akan melihat lagi ke bawah. Kenapa demikian? Karena dia bilang, saya sudah kasih saudara-saudara semua 100.000, 200.000. Jadi tidak seperti itu. Jadi sekarang masyarakat juga harus cerdas, gitu. Jangan mau kita dibodohi, jangan mau harga diri kita dijual dengan 100.000, 200.000 seperti itu. Saya harap saya dan Bro Ibrahim menjadi keterwakilan masyarakat di Kabupaten Kerom maupun di Papua itu untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian tadi ada dua pemaparan sebagai alasan mengapa harus membuat MOU antara calon pemilih dengan calon anggota legislatif yang akan dipilih. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penandatangan MOU. Ayo. Ya. Baik, demikian tadi penandatangan MOU antara caleg dari Dapil 4 Provinsi Papua, Bro Ibrahim Seserai, telah kita laksanakan. Tadi MOU dengan Ketua Koperasi Engkawa sebagai pelaksana replanting sawit di Kabupaten Kerom. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan kita semua akan berkomitmen bagaimana menghindari money politik dan kita berpolitik yang cerdas. Sampai berjumpa di Papua Setting mendatang. Saya Subihan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.